وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin, Sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus para alim, para sesepuh, pemuka masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap pengurus masjid As-Salam yang kami hormati. Mari
tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita mempersembahkan segala puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menyirami kita dengan kasih dan sayangnya hingga sampai hari ini, detik ini, kita semua yang hadir masih dalam bimbingannya, masih dalam kasih sayangnya, sehingga kita dihadirkan oleh Allah di tempat ini karena Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan tugas kita sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mari kita syukuri, berterima kasih kepada Allah bahwa sampai hari ini, detik ini juga kita masih diberikan kesempatan hidup, yang mana hidup ini tidak dua kali, hanya seumur hidup sekali dihidupkan oleh Allah di muka bumi. Setelah kita berpisah dengan kematian, kemudian kita akan dihidupkan kembali oleh Allah selama-lamanya, tidak akan mati lagi, tidak akan pernah mati lagi. Setelah kita masuk ke alam kubur, selamanya kita hidup berabad-abad, bertahun-tahun, bertriliun-triliun tahun. Kita hidup di dunia ini hanya hitungan hari, hanya berapa puluh tahun ya Pak, nggak nyampe ratusan tahun ya, paling puluhan tahun Pak. 70, 80, 90 out. Kalau sampai 80, alhamdulillah. Tapi sudah banyak yang dikurangi nikmat, ya Pak. Sudah banyak kekurangannya. Mata sudah tidak normal seperti kita waktu muda, ya kan. Tenaga fisik pun sudah berubah menjadi lemah. Nikmat makan pun sudah berubah, tidak seperti dulu ya Pak. Makannya masih banyak, ya kan? Itu. Juga tidak bebas asal makan. Ya Pak, kita makannya kadang-kadang ditakar, diukur, tidak semaunya, asal enak di mulut, ya kan? Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, semua dipantang. Itu tandanya kita sudah banyak kekurangan sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah, ya Pak. Penyakit tidak dipanggil datang dewe, tidak. Sudah mulai datang penyakit sakit kaki lah, sakit kepala, nggak sudah, tidak. Ya. Belum lagi yang namanya asam urat, belum lagi yang namanya rematik, encok, segala macam penyakit hadir sudah, memperingati kita, mengingatkan kita, Pak, sebenarnya itu bagi kita yang sadar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan hari ini kita bisa dikumpulkan, ya Pak, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah, berkumpul bersama-sama dengan orang yang soleh dan soleha, orang yang taat,
dengan orang yang patuh dengan perintah Allah. Bagaimana kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak mengerti dengan ibadah? Ya, alangkah ruginya hidup kita sesaat, hidup kita sebentar yang sangat singkat, ya Pak, dipikirkannya siang dan malam. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kalau kita renungkan Pak Bu, ya, Ibu Bapak, setiap hari apa yang kita pikirkan sekarang, coba Pak? Yang kita pikirkan apa setiap hari ini? Ya Pak, semua itu tergantung kita, apa yang kita pikirkan. Kalau kita siang dan malam selalu mikirkan tentang dunia, terus kita pikirkan siang dan malam, maka dunia yang kita dapatkan. Betul Pak? Tapi kalau kita pikirkan siang dan malam dunia dan akhirat, ya Pak, akhirat perlu dipikirkan juga Pak, jangan dilupakan. Insya Allah kita dapatkan dunia dan akhirat. Harus dipikirkan dua-duanya, bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sesuai dengan harapan kita dan cita-cita kita Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi besar Pak, dengan kehidupan yang sesaat ini kita tertipu, kita terlena, diperdaya oleh hawa nafsu, angkara murka. Maka mari saudara-saudaraku sekalian, ya, kita perangi kebatilan yang ada pada diri kita masing-masing, bahwa kita ini masih banyak kesalahannya, banyak sekali, terutama dosa-dosa kita. Ya, jangan sampai dilupakan Pak Bu, ya. Dosa-dosa kita jangan sampai dibawa mati, ya. Bersegeralah kita minta ampun kepada Allah. Faghfiru illallah, ya, bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda, jangan nunggu bahasa kaget, ya, aku masih banyak gawe, belum sempat terus Pak, ya. Mari kita berjuang untuk bisa kembali kepada Allah. Perjuangan untuk bisa kembali kepada Allah ini tidak mudah Pak Bu. Bagaimana kita ini bisa kembali, bisa sampai kepada Tuhannya nanti, itu yang harus kita pikirkan siang dan malam Bu. Bagaimana sampai dengan hari ini rasa rumasa kita dengan Allah, rasa dekat kita kepada Allah sejauh mana, rasa cinta kita kepada Allah sejauh mana, rasa takut kita kepada Allah sejauh mana. Kalau kita tidak ada rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak tumbuh sama sekali, tidak ada rasa takut bahkan kepada Allah, alangkah sia-sianya hidup kita Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi selamanya, menderita, ya.
Tidak cukup amal kita hanya mengandalkan sholat. Tidak cukup amal kita hanya mengandalkan puasa. Tidak cukup amal kita hanya mengandalkan haji. Tidak cukup amal kita mengandalkan yang lain-lainnya. Tidak cukup, Pak. Ya. Belum apa-apa kata Allah. Kamu disuruh sholat, beribadah selama 1000 tahun, belum seberapa amalmu untuk menebus surgaku. Baru itu. Jangankan surga, untuk menebus nikmat yang telah kuberikan kepadamu berupa biji mata ini, Pak. Biji mata kita ini. Kalau dibayar dengan ibadah 1000 tahun tidak terbayar, Pak. Coba bayangkan, Pak. Saking mahalnya nikmat Allah. Itu baru mata. Belum yang lain-lainnya. Maka mari kita syukuri selagi hayat kandung badan, selagi Allah masih memberi napas, ya, selagi napas kita masih segar. Kayak apa kalau napasnya dibantu dengan oksigen? Ya, no. Bisa menghirup udara bebas, masih bisa menikmati udara segar. Bagaimana kalau kita sedang berbaring di rumah sakit, Pak? Stres, Pak. Apalagi sekarang, Pak Haji. Ya. Orang masuk rumah sakit takut, Pak, Bu. Takut apa? Takut mati. Banyak, ya Pak, orang yang berangkat ke rumah sakit tidak balik lagi ke rumah, ya, langsung ke kuburan. Ya, banyak. Berangkat dari rumah ke rumah sakit, baliknya ke kuburan. Tidak sedikit. Nanti ke depan, Pak, ke depan nanti kita tonton, kita saksikan, akan lebih banyak lagi orang-orang pada mati itu, Pak. Sangat banyak. Bahasanya bergelimpangan, ya. Ada yang massal, nah, kali mati ratusan ribuan. Na'udzubillah, Masya Allah, Subhanallah. Maka mari kita mempersiapkan sekarang. Apa yang kita persiapkan? Bekal kita. Yang kita persiapkan adalah bekal, modal, ya, bekal yang panjang perjalanan kita nanti menuju kepada Allah, sampai atau tidak, ya. Maka mari saat ini kita memohon kepada Allah akan kasih sayangnya, memohon akan rahmat dan ampunannya, Bu. Itu yang kita harapkan. Itulah yang bisa menyelamatkan kita, Pak. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan kasih sayang Allah, kalau bukan ridhonya Allah, gak bisa, Bu, kita selamat. Bagaimana kita sekarang ini? Butuh atau tidak kepada Allah? Kalau kita sudah merasakan butuhnya kita kepada Allah, insya Allah nanti
Allah akan butuh kepada kita. Surga itu menunggu kita, Pak, Bu. Karena kita masa hidupnya sekarang ini menunggu kasih sayang Allah, menunggu karunia Allah. Sebelum datang panggilan Allah kita sudah menunggu. Sebelum berkumandang azan kita sudah duduk di dalam masjid. Itu tandanya kita menunggu. Ya, bukan ditunggu. Sudah berkumandang azan waktu subuh masih tidur. Ditunggu namanya. Bukan kita yang menunggu, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah banyak-banyak, Pak. Satu saja yang kita praktekkan dalam hidup ini, banyak-banyak baca istighfar. Satu saja. Istighfar kita makomkan. Istighfar terus kita lantunkan di hati terus. Kalau mungkin di mulut, capek di hati kita. Istighfarkan supaya hati kita tenang, supaya hati kita lapang. Tidak ada lagi yang namanya resah, gelisah, gundah gulana. Supaya penyakit-penyakit yang di hati ini sirna, lepas, Bu. Tidak ada lagi merasa hebat. Tidak ada lagi merasa dirinya paling kaya, paling pinter, paling suci. Gak ada lagi, Bu, perasaan itu. Kalau kita punya perasaan seperti itu, merasa hebat, merasa pinter, merasa kaya, merasa sudah suci, maka jatuhlah kita, Pak. Ya, itu setan, iblis, Pak. Ya, iblis itu merasa hebat, Pak. Ya, merasa hebat sendiri, merasa pinter. Ya, itu pekerjaan iblis, Pak. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dimakomkan. Hati kita ini terus ditata. Jangan biarkan diam. Selalu banyak memanggil nama Allah dalam setiap saat dan waktu, Pak. Kalau kita sudah membiasakan diri memanggil namanya Allah, asma Allah dipanggil, dimakomkan di dalam hati kita, Pak. Sehingga tatkala ya menghembuskan napas yang terakhir nanti akan terucap kalimat Allah. Semasa hidupnya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan diharap di akhir hayat kita mengucapkan kalimat itu, Pak. Mahal, Pak. Kecuali orang yang sudah biasa mengelantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dipaksa hati kita ini memanggil nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Enggak pernah. Ya, Pak. Kalau sudah membiasakan diri memanggil nama Allah setiap saat dan waktu, insya Allah, Pak. Ya. Kadang-kadang kita lupa astagfirullah. Ya, Pak. Itu baru lupa. Yang dipanggil nama Allah. Akhirnya terbiasa setiap pekerjaan apapun selalu diawali dengan nama Allah. Karena sudah biasa, Pak. Tidak pernah lupa. Allah ada di rasa. Tuhannya merasa. Ya. Di dalam kehidupan kita merasa kita selalu diawasi, merasa kita selalu diperhatikan, merasa hidup kita ini disayang, ya, Pak.
merasa aku ini dibelai setiap saat dan waktu. Ya, itulah Allah Maha Latif, Allah Maha Lembut, Allah Maha Halus, tidak terasa membelai kita tuh Pak. Tidak terasa Pak. Itulah halusnya Allah membelai kita dengan kasih sayangnya itu. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jangan berhenti, jangan bosan, ya Pak. Harus terus diasah, terus dibiasakan, terus selalu menyebut-nyebut, memanggil-manggil nama Allah. Jangan sampai kita banyak bengang-bengong. Ya, Bu, jangan banyak bengang-bengong. Jangan banyak menghayal. Itu pekerjaan iblis, Pak. Ya, yang kedua, hindari amarah. Latuwo ini jangan lagi nak marah-marah. Hindari emosi, ya Pak. Kalau kita masih suka emosi, nah itu akan merusak. La tubtilu a'malakum. Jangan merusak amalmu. Ya Pak, Bu, jangan dirusak amal kita dengan amarah. Ya, dengan keangkuhannya, dengan iri dengkinya, dengan buruk sangkanya. Rusak amal kita, Pak. Nah, yang namanya buruk sangka ini sangat mudah sekali ya Pak. Ya, waspada boleh tapi jangan buruk sangka. Beda waspada, berhati-hati itu beda dengan buruk sangka. Nah, gara-gara Covid ini banyak orang buruk sangka. Jangan-jangan kawan kita sebelah ini bawa virus. Jangan deket-deket, kaget nular. Itu prasangka. Itu sepele kan Pak? Ya. Nah, orang datang ya tipu, ya ditakuti. Maka mari Bapak dan Ibu semua hilangkan ya Pak, dihilangkan ya. Itu penyakit yang akan merusak amal ibadah kita. Yang kedua, penyakit menghalangi hubungan kita dengan Allah. Berat. Kenapa susah hatinya diajak untuk berzikir itu? Itulah karena ada penyakit di hatinya, Pak. Iya, Pak. Berat. Hingga mau memanggil-manggil nama Allah, menyebut nama Allah itu berat. Ya. Makanya kalau ibadah sholat susah, khusyuknya susah. Ya, nah, konsen khusyuk tenang itu susah. Ya, bisa menghayati, bisa merasakan, bisa menangis tatkala kita merasakan butuhnya kepada Allah. Kenapa menangis, Pak? Tatkala kita berhajat, merengek-rengeklah kita kepada Allah sekarang, Pak. Bukan kaget merengek dengan Allah itu. Ya, memaksa dengan Tuhan. Ya, Pak. Minta, memaksa, menangis sampai. Ya. Kalau ada anak yang sampai menangis, meminta ampunan untuk kedua orang tuanya, itulah anak yang soleh, Pak. Ada Pak anak zaman sekarang menangis meminta kepada Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa orang tuaku ya Allah, kasih sayang ya Allah. Ada anak zaman sekarang menangis kalau minta duit, ya enggak dijuk duit nangis, ya enggak, dan dituruti kemauannya nangis. Mari kita berharap. Itulah
harta yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Kalau kita punya anak, anaknya sampai bisa menangis, menjerit, minta ampun kepada Tuhannya. Tapi langkah, Pak, jarang, Pak. Ya. Menangislah, basahilah pipi kita dengan air mata kita. Kalau belum sampai membasahi dengan air mata kita, itu belum tembus, Pak. Ya, belum tembus. Menjerit batinnya, Pak. Menjerit. Ya. Bukan sekedar kita amin. Ya. Mintalah dengan bahasa kita dewek kepada Tuhan, Pak. Tak pakai bahasa apa, bahasa Sekayu, bahasa Inggris. Nah, bahasa apa supaya ngerti Tuhan, Pak. Ya. Ngerti. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang butuh kita kepada Allah apa sekarang butuhnya, Pak. Ya. Berhajatlah dengan Allah banyak-banyak. Di malam hari kita gunakan waktunya, kita sisihkan, Pak, untuk berhajat. Karena di malam hari itu kan enak, Pak. Anak cucung lah tidur galau, ya dah. Suci, senyap, tenang, kita bangun. Kalau siang kan rame. Apalagi ibu-ibu banyak kesibukan, banyak gawe, enggak tenang kalau kita ibadah lama-lama tuh. Ya dah. Tidak pacak lama-lama, Pak, Bu, kita ibadah di siang hari itu. Baru sholat Allah, ngek lah nangis pulau cucungnya manggil-manggil. Mak mana nak khusyuk? Ya nak. Nah, maka di malam hari, tatkala ya anak-anak kita, istri kita lah tidur, kita bangun. Ya, bangun. Atau istrinya, Bu, kapan lagi, Bu, kita bangun? Ya, kalau suami kita nggak mau bangun, bangunkan, Pak, bangun, Pak. Kapan lagi kita tua? Yuk kita tahajud. Ya enggak? Tahajud boleh di sepertiga malam yang pertama. Ya, Pak. Waktunya habis isya pun boleh tahajud. Kalau kita kebablasan kakek tidak pacak bangun lagi, ya, Pak. Ya, Pak Haji. Sebelum tidur aku sholat tahajud dulu, Ustaz. Boleh. Tidak mesti nak tidur dulu. Kakek tidur dulu, bangun lagi, sholat lagi. Itu, Pak. Daripada kita aku nak tidur dulu, tidak taunya kebablasan tidurnya, tidak bangun. Begitu tidur nak bangunnya berat. Maka diawali dulu sebelum tidur dengan sholat hajat dulu. Baru itu kita minta kepada Allah, ya Allah bangunkan aku jam 3 ya Rabb. Perintahkan malaikatmu untuk membangunkan aku ya Allah. Tidurlah, Pak, dibangunkan, Pak. Nak jam berapa kita bangunnya? Nak jam 3, nak jam 2, nak setengah 4. Bangun, Pak Haji. Ya. Dari jam 4 sampai masuk subuh itulah sudah lumayan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengerti dan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita ya, di masa-masa yang lalu hingga sampai sekarang. Mari kita perbaiki, mari kita sama-sama menutupi dengan kebaikan-kebaikan kita sehingga terhapus, ya Pak, Bu, dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita yang pernah kita lakukan. Mari kita bermunajat, mari kita berdoa. Kita doakan keluarga kita, anak istri kita, saudara-saudara kita,
bangsa kita. Semoga selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah. Dan khususnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu mendapatkan barokah